Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai apa itu obat PrEP. Obat PrEP atau Pre-Exposure Prophylaxis merupakan obat yang dapat digunakan sebagai upaya pencegahan infeksi virus HIV bagi orang-orang yang beresiko tinggi terinfeksi virus HIV melalui hubungan seksual maupun penggunaan narkotika jenis suntikan. Obat PrEP ini terdiri dari dua jenis obat HIV, yakni tenofovir dan emtricitabine. Terdapat dua jenis obat PrEP yang dapat digunakan sebagai upaya pencegahan penularan infeksi HIV. Yang pertama adalah Truvada yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beresiko tinggi terinfeksi virus HIV melalui hubungan seksual maupun penggunaan narkotika jenis suntikan. Dan yang kedua adalah Descovy, yakni diperuntukkan bagi orang-orang yang beresiko tinggi terinfeksi virus HIV melalui hubungan seksual, kecuali bagi orang yang terlahir sebagai wanita dan beresiko tertular virus HIV melalui hubungan seks vaginal. Obat PrEP ini merupakan salah satu upaya yang efektif digunakan sebagai pencegahan penularan HIV apabila digunakan secara konsisten. PrEP ini mampu melindungi secara maksimal dari virus HIV yang ditularkan melalui seks anal setelah penggunaan selama 7 hari dan dapat melindungi secara maksimal dari penularan virus HIV melalui hubungan seks secara vaginal dan penggunaan narkotika jenis suntikan apabila digunakan selama kurang lebih sekitar 20 hari. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV menyebutkan bahwa pengobatan ARV sangat direkomendasikan bagi mereka diantaranya 1. Semua orang dengan HIV/AIDS tanpa melihat stadium klinis dan nilai CD4. 2. Semua orang dengan HIV/AIDS yang hamil dan sedang menyusui tanpa memandang stadium klinis WHO dan nilai CD4 serta dilanjutkan seumur hidup. 3. Seluruh remaja terinfeksi HIV/AIDS tanpa melihat stadium klinis dan status imunosupresi. 4. Seluruh anak terinfeksi HIV yang didiagnosis sebelum usia 1 tahun tanpa melihat stadium klinis dan status imunosupresi. Dan yang terakhir, seluruh anak terinfeksi HIV yang berusia lebih dari 1 tahun sampai dengan kurang dari 10 tahun tanpa melihat stadium klinis dan status imunosupresi. Selain itu, menurut Kementerian Kesehatan tentang program pengendalian HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, pada fasilitas kesehatan tingkat pertama menyebutkan bahwa indikasi untuk memulai pengobatan ARV adalah bagi semua pasien yang terinfeksi virus tuberkulosis, kemudian semua pasien yang terinfeksi virus hepatitis B, lalu orang dengan HIV/AIDS yang memiliki pasangan dengan status HIV negatif, dan populasi kunci meliputi 1. Penasun atau pengguna nafsa suntik, 2. Waria, 3. LSL atau laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, dan 4. WPS atau wanita pekerja seks dan pasangan seksnya. Kemudian yang terakhir yaitu pasien HIV positif yang tinggal pada daerah epidemi meluas. Selanjutnya merupakan penjelasan mengenai penggunaan kondom ketika melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang teridentifikasi positif HIV. Penggunaan kondom ketika melakukan hubungan seksual merupakan hal yang wajib digunakan meskipun pasangan yang teridentifikasi HIV positif telah rutin mengkonsumsi obat pencegah HIV atau obat PrEP yaitu Pre-Exposure Prophylaxis. Hal ini dikarenakan obat PrEP ini tidak secara 100% dapat mencegah terhindarnya dari resiko terinfeksi HIV. Hal ini telah dibuktikan dikarenakan obat PrEP ini atau obat Pre-Exposure Prophylaxis diperkirakan hanya sekitar 92% menurunkan risiko terbebas dari penularan HIV. Selain itu juga penggunaan kondom ketika melakukan hubungan seksual dapat memberikan perlindungan dari risiko terjangkitnya penyakit menular seksual seperti penyakit kencing nanah atau gonore atau juga chlamydia. Selain itu juga meminum obat PrEP juga tidak hanya melindungi pasangan yang tidak terinfeksi HIV, namun juga dapat dilakukan pemeriksaan secara rutin mengenai tes HIV ataupun
penyakit kelamin lainnya sehingga tidak terjangkit penyakit menular lainnya. Lalu bagaimana cara minum obat PrEP ini? Jadi obat PrEP ini hanya dapat diresepkan oleh dokter dan dapat bekerja secara efektif apabila kita menggunakan sesuai dengan resep dokter. Dan jika Anda berencana untuk mengonsumsi obat ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, sebelum minum obat ini, Anda harus tes HIV terlebih dahulu untuk mengetahui apakah Anda tertular virus ini. Yang kedua, selama Anda mengonsumsi obat ini, Anda diharuskan untuk mengunjungi dokter setiap 3 bulan sekali untuk melakukan check up atau follow up, tes HIV, dan juga isi ulang resep. Dan yang ketiga adalah tanyakan kepada penyedia layanan kesehatan tentang pemeriksaan dan juga kunjungan tindak lanjut. Lalu jika Anda ingin berhenti mengonsumsi obat ini dengan beberapa alasan, diantaranya yang pertama, paparan HIV menurun. Misalnya Anda sudah berhenti untuk bergonta-ganti pasangan dan tidak lagi menggunakan jarum suntik secara bersama-sama. Lalu yang kedua, Anda tidak ingin mengonsumsi obat ini sesuai dengan resep atau sering melupakannya. Lalu yang ketiga, Anda mengalami efek samping yang dirasa mengganggu kesehatan. Lalu yang keempat, tes darah Anda menunjukkan bahwa tubuh Anda bereaksi negatif terhadap obat PrEP ini. Ya, jadi beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi merupakan alasan mengapa seseorang memutuskan untuk berhenti mengonsumsi obat PrEP ini. Dengan catatan, Anda tetap mengonsultasikan kepada dokter sebelum memutuskan untuk berhenti mengonsumsi obat PrEP. Nah, setelah penjelasan-penjelasan tadi, pastinya setiap obat memiliki efek samping yang berbeda jika dikonsumsi. Lalu apa saja sih efek samping yang ditimbulkan jika meminum obat ini? Jadi, PrEP ini termasuk salah satu obat yang minim efek samping, sehingga aman untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Biasanya efek samping yang ditimbulkan, yang pertama yaitu muntah, yang kedua kehilangan nafsu makan, dan yang ketiga sakit kepala. Tapi kondisi-kondisi ini tidak berbahaya dan bisa membaik dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Bahkan beberapa orang yang meminum obat ini tidak mengalami efek samping sama sekali. Jadi mulai sekarang jangan ragu untuk konsultasi ke fasilitas pelayanan kesehatan jika mengalami gejala yang mencurigakan. Karena tenaga kesehatan akan membantu Anda memberikan rekomendasi yang terbaik demi kesehatan Anda.